Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang analisis SWOT video pembelajaran menggunakan TIK untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajarannya. Bagian demonstrasi konseptual. Untuk anggota kelompok dari kelompok 5, yang pertama Muhammad Rizal Hakul Yakin, yang kedua Muhtasyar Tegar Aulia, yang ketiga Nabila Rizky Hidayatullah, yang keempat Trefni Adesia Pradiarti, dan yang terakhir saya sendiri Vera Putri Wahyuni. Di sini kita akan menganalisis tentang teknologi dan media berdasarkan video pembelajaran yang dapat membantu dalam mencapai tujuan pembelajaran serta menghambat dalam mencapai tujuan pembelajaran. Untuk video pembelajaran yang kami analisis yaitu video tentang pemanfaatan aplikasi GeoGebra dalam pembelajaran matematika, grafik fungsi kuadrat. Untuk selanjutnya yaitu bagian membantu dalam mencapai tujuan, yaitu strength dan opportunities. Baik, bagian strength atau kekuatan pada video tersebut eh, untuk bagian interaksi lebih baiknya. Jadi, penggunaan teknologi seperti aplikasi GeoGebra dan pembelajaran interaktif membantu meningkatkan interaksi antara siswa dan guru. Siswa dapat berkolaborasi dan berdiskusi untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Lalu untuk pemahaman konsep visualnya dengan berbantuan teknologi, konsep yang abstrak seperti grafik fungsi kuadrat menjadi lebih mudah dipahami secara visual. Siswa dapat langsung melihat perubahan dalam grafik ketika nilai-nilai fungsi diubah. Siswa juga bisa mengoreksi langsung apakah grafik yang digambar sudah benar atau belum. Lalu, untuk motivasi siswa meningkat, teknologi membuat pembelajaran lebih menarik, sehingga menyebutkan bahwa siswa menyebutkan bahwa mereka menikmati proses belajar yang interaktif, termasuk membuat grafik dan bermain quizzes. Dari, jadi kesimpulannya dari video tersebut, siswa menikmati pembelajaran dan tertarik dengan penggunaan teknologi GeoGebra yang diterapkan pada materi fungsi kuadrat. Next. Baik, selanjutnya adalah opportunities atau peluang. Jadi, poin yang pertama adalah peningkatan pemahaman konsep abstrak. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa objek kajian matematika adalah objek kajian yang abstrak. Maksudnya tidak ada dalam kehidupan nyata. Sehingga dengan penggunaan alat visual seperti GeoGebra dapat membantu siswa yang kesulitan memahami konsep matematika yang abstrak. Seperti contoh dalam grafik. Di siswa itu biasanya kesulitan dalam memahami bentuk grafik itu seperti mana, seperti apa. Dengan penggunaan GeoGebra, grafik fungsi kuadrat menjadi lebih mudah dipahami seperti itu. Yang kedua adalah pengembangan keterampilan digital siswa. Dengan pemanfaatan teknologi seperti GeoGebra, siswa dapat belajar menggunakan teknologi digital dalam proses pembelajaran, sehingga eh, pemanfaatan teknologi seperti ini nantinya juga akan relevan dengan kebutuhan siswa di masa depan seperti itu. Terus poin yang ketiga adalah memperkaya metode pembelajaran. Metode pembelajaran seperti diskusi yang secara konvensional itu akan lebih menarik atau lebih mudah, apa, mohon maaf, akan lebih
eh, siswa ikuti dengan antusias jika dipadukan dengan teknologi seperti GeoGebra ini, sehingga akan memberikan pengalaman yang lebih luas seperti itu. Poin yang terakhir adalah integrasi teknologi dalam kurikulum. Semakin banyaknya sekolah yang mengadopsi teknologi dalam pembelajaran, salah satunya GeoGebra, bisa menjadi alat yang relevan dan mendukung berbagai pendekatan pembelajaran yang modern, termasuk dalam hal ini adalah kurikulum merdeka. Cukup. Untuk selanjutnya yaitu bagian menghambat dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu bagian weakness dan juga traits. Baik, untuk selanjutnya adalah weakness atau kelemahan yang terdapat pada pembelajaran menggunakan GeoGebra yang terdapat pada video tersebut. Yang pertama adalah ketergantungan pada teknologi. Apabila terdapat masalah teknis seperti koneksi internet yang lambat atau mungkin aplikasi yang tidak berfungsi dan tidak tersedia, tentunya akan dapat menyebabkan proses pembelajaran di kelas tersebut menjadi terganggu. Selanjutnya adalah kemampuan siswa yang berbeda, karena tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama terhadap penggunaan perangkat teknologi, sehingga bisa saja ini akan menjadi kesenjangan dalam pemahaman materi, khususnya pada materi fungsi kuadrat. Dan yang terakhir adalah gangguan potensial. Penggunaan teknologi di dalam kelas, khususnya penggunaan smartphone, dapat menjadi gangguan karena siswa menjadi tidak fokus pada materi pembelajaran dan asyik menggunakan smartphone itu sendiri. Selanjutnya adalah bagian ancaman dalam penggunaan teknologi dan media yang sudah kami analisis. Yang pertama adalah ketergantungan teknologi. Jika teknologi atau perangkat seperti GeoGebra ataupun Quizzes yang digunakan dapat mengalami gangguan teknis, misalnya aplikasi mengalami crash, koneksi internet menjadi lambat atau tidak stabil, maka proses pembelajaran dapat terganggu, sehingga siswa mungkin tidak bisa mengikuti materi secara optimal tanpa dukungan alat-alat tersebut. Selanjutnya, yang menjadi ancaman adalah pengalihan fokus. Penggunaan teknologi seperti smartphone atau komputer dapat menjadi sumber gangguan, terutama jika siswa tidak terfokus pada aplikasi pembelajaran. Siswa dapat tergoda untuk membuka aplikasi lain, seperti dapat membuka media sosial atau dapat bermain game yang dapat mengurangi efektivitas dalam pembelajaran. Yang menjadi ancaman selanjutnya adalah pembelajaran individual akan terhambat, di mana penggunaan kuisis dalam bentuk kuis yang seringkali bersifat kompetitif dapat menimbulkan tekanan yang siswa mungkin merasa kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Siswa mungkin merasa tertekan oleh waktu atau sistem peringkat yang bisa membuat pembelajaran kurang inklusif bagi semua tipe siswa. Selanjutnya, dapat terlalu bergantung pada alat bantu visual. Penggunaan GeoGebra yang sangat terfokus pada visualisasi dapat membuat beberapa siswa terlalu bergantung pada gambar tanpa memahami konsep matematis yang mendalam. Siswa bisa saja mengandalkan aplikasi tanpa benar-benar mempelajari cara menggambar grafik secara manual atau mengalami perhitungan analisis sehingga itu dapat menimbulkan kebergantungan pada alat bantu visual yaitu aplikasi GeoGebra itu sendiri. Untuk yang terakhir yaitu analisis ketersediaan. Berikut analisis ketersediaan teknologi dan media pembelajaran berdasarkan video pembelajaran yang sudah kita analisis. Untuk aspeknya ada 6 di sini. Yang pertama, jenis teknologi yang digunakan yaitu GeoGebra dan juga Quizzes. Yang kedua, jenis multimedia yang digunakan ada PPT. Terus yang ketiga, ada kekuatan atau keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan. Yang keempat, kelemahan dan kekurangan teknologi dan media multimedia yang digunakan. Yang kelima, peluang integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran di Indonesia. Yang terakhir yaitu ancaman dan tantangan teknologi yang muncul jika
dilakukan integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan tersebut ke dalam pembelajaran di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian pemaparan analisis SBOT dari kelompok 5. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.